pada ADLC. Baik, saya akan membawakan materi pada hari ini tentang sistem ekskresi pada manusia. Baik adik-adik semuanya, adik-adik sudah tahu apa itu sistem ekskresi pada manusia? Belum, Pak. Kalian tidak pernah belajar kan di rumah? Oke, baik. Sistem ekskresi pada manusia itu adalah suatu proses mengeluarkan sisa-sisa zat di dalam tubuh yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Misalnya, keringat itu merupakan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Zat yang dibuang melalui sistem ekskresi itu misalnya air, karbon dioksida, habis itu sisa metabolisme karbohidrat. Oke, baik. Sistem ekskresi pada manusia itu meliputi ada hati, ginjal, paru-paru, dan juga ada kulit. Yang pertama itu kita bahas tentang ginjal. Baik, ginjal itu merupakan sistem ekskresi utama pada manusia. Di dalam ginjal tersusun beberapa lapisan. Misalnya yang pertama itu ada lapisan korteks. Lapisan korteks itu lapisan yang terjadinya filtrasi. Yang kedua itu ada medula. Medula itu tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi. Dan yang ketiga itu ada pelvis, yaitu tempat terjadinya muara tubulus. Baik teman-teman, di dalam ginjal juga itu ada ginjal yang tersusun atas satuan fungsional yang disebut dengan nefron. Nefron juga itu tersusun dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada nefron epitel, yang kedua ada nefron vakuler, dan yang ketiga adalah nefron glomerulus. Nefron epitel itu terdiri dari kapsula Bowman, tubulus chondrotus, dan lekung Henle, dan juga tubulus collectivus. Sedangkan nefron vakuler itu terdiri dari arteriol aferen dan juga kapiler peritubular. Yang berikut itu tentang hati. Jadi di sini hati itu merupakan juga salah satu sistem ekskresi pada manusia, yaitu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hati adalah organ yang mengekskresikan zat sisa melalui cairan empedu. Jadi zat yang dikeluarkan melalui hati itu disebut dengan cairan empedu. Jadi cairan empedu itu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Ada beberapa fungsi cairan empedu. Yang pertama itu mengemulsi lemak, yang kedua mengubah zat yang tidak dapat larut dalam air menjadi larut dalam air, yang ketiga itu mengaktifkan enzim lipase, yang keempat membantu absorpsi lemak di usus, yang kelima membuang zat-zat sisa, dan yang terakhir mewarnai feses dan urin. Jadi hati itu merupakan organ tempat perampokan eritrosit yang sudah tua atau rusak menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu mekanisme
pemberontakan eritrosit. Eritrosit yang menjadi zat besi dan globin dibawa ke sumsum tulang menjadi bahan pembentuk antibodi hemoglobin dan eritrosit. Adapun beberapa faktor yang membentuk urin. Yang pertama itu hormon antidiuretrik, yang kedua itu zat diuretrik, yang ketiga suhu, yang keempat jumlah air atau cairan tubuh. Baik, yang berikut itu tadi sudah dijelaskan bahwa sistem ekskresi pada manusia itu meliputi hati, kulit, paru-paru, dan ginjal. Yang berikut kita masuk pada paru-paru. Sistem ekskresi pada manusia bagian paru-paru. Paru-paru itu merupakan organ yang mengekskresikan uap air dan karbon dioksida. Saya ambil contoh misalnya begini. Adik-adik semua itu menghirup udara lalu mengeluarkan udara. Ketika teman-teman menghembus udara di depan kaca itu ada uap air yang keluar dari dalam mulut atau dari dalam hidung ya. Nah, uap itu merupakan karbon dioksida atau zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Makanya dia keluar itu melalui uap air atau membentuk uap air atau karbon dioksida. Baik, pertukaran karbon dioksida itu terjadi melalui mekanisme seperti berikut. Yang pertama itu respirasi pada mitokondria. Mitokondria sel menghasilkan zat sisa karbon dioksida. Tadi yang sudah saya jelaskan, respirasi itu mengeluarkan zat sisa dalam tubuh itu melalui hidung atau mulut itu dalam bentuk air atau karbon dioksida. Yang kedua itu karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler vena, lalu dibawa ke alveolus dengan 3 cara. Yang pertama itu oleh plasma darah, yang kedua itu bilirubin, dan yang ketiga biliverdin. Yang terakhir itu sistem ekskresi pada kulit. Kulit juga itu merupakan salah satu sistem ekskresi yang mengeluarkan zat sisa metabolisme di dalam tubuh kita. Misalnya tadi itu adalah keringat. Ketika kita beraktivitas lebih banyak dan setiap hari semakin beraktivitas dan juga mengeluarkan keringat yang begitu banyak, nah itu merupakan bentuk dari kerja dari sistem ekskresi pada kulit, yaitu mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Dengan kata lain yaitu apa, Aditya? Aditya ini tidak fokus. Dengan kata lain itu adalah kelenjar keringat ya. Yang terakhir itu sistem ekskresi pada kulit. Kulit juga itu merupakan salah satu sistem ekskresi yang mengeluarkan zat sisa metabolisme di dalam tubuh kita. Misalnya tadi itu adalah keringat. Ketika kita beraktivitas lebih banyak dan setiap hari semakin beraktivitas dan juga mengeluarkan keringat yang begitu banyak, nah itu merupakan bentuk dari kerja dari sistem ekskresi pada kulit, yaitu mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Dengan kata lain yaitu apa, Aditya? Aditya ini tidak fokus. Dengan kata lain itu adalah kelenjar keringat ya. Baik, komposisi kelenjar keringat adalah air garam mineral terutama NaCl, urea, minyak, asam, dan sisa metabolisme sel. Adapun faktor yang mempengaruhi jumlah keringat. Yang pertama itu jenis kelamin. Jenis kelamin juga itu merupakan salah satu faktor ya, salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah keringat kita. Saya juga tidak tahu bagaimana itu ketika jenis kelaminnya apa atau apa, jika dia dikatakan juga sebagai faktor penghasil keringat terbanyak juga. Yang kedua itu aktivitas tubuh. Aktivitas tubuh yaitu ketika kita melakukan aktivitas, semakin banyak aktivitas
semakin banyak juga keringat yang keluar, maka itu juga merupakan faktor untuk mempengaruhi keringat. Yang ketiga itu suhu tubuh dan lingkungan. Yang keempat itu ada makanan. Yang kelima adalah kondisi kesehatan. Jadi kalau Adetian misalnya kesehatannya bagus, maka ketika dia akan beraktivitas keringatnya keluar, berarti Adetian itu merupakan bagian dari kesehatannya itu, maksudnya kesehatannya itu bagus. Tapi kalau Adetian misalnya beraktivitasnya semakin banyak tapi tidak mengeluarkan keringat, itu Aditya perlu dipertanyakan. Kesehatannya terganggu atau mungkin ada penyakit begitu, segera ke rumah sakit ya, segera diperiksa. Oke, baik, yang berikut struktur kulit. Yang pertama itu epidermis, jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan mati, yang terdiri dari 4 lapisan dari atas, yaitu stratum corneum, lucidium, grassolium, dan germinativum. Yang kedua itu dermis atau collyrium, jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, sel, dan reseptor kulit. Yang berikutnya itu ada hipodermis atau jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan baik ada semuanya. Materi kita sampai di sini saja. Minggu depan kita lanjut dengan materi selanjutnya. Baik, sebentar saya akan kirimkan tugas di grup, harap kerja semuanya, dan minggu depan saya periksa dan juga tugasnya itu dikumpulkan. Baik, adik-adiknya, sebelum kita pulang, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Maka kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Adelini yang telah memimpin kita dalam doa. Baik adik-adik semuanya, sampai ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu.